Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi terkait sejarah hukum pidana di Indonesia, di mana kami di kelompok 3 ini beranggotakan Adiaksa Kesuma Harahap dengan nomor BP 2110112095. Yang kedua, Lutfi Fawazaki dengan nomor BP 2110111149. Dan terakhir yaitu saya sendiri Muhammad Riza Alfarizi dengan nomor BP 2110113086. Baiklah, tanpa memperbanyak kata sambutan, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang masa sebelum penjajahan Belanda. Sebelum kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, masyarakat Indonesia telah lebih dahulu menggunakan hukum pidana adat yang bersifat lokal dan tidak tertulis. Di beberapa wilayah, hukum adat sangat kental dengan agama yang dianut oleh masyarakat. Contohnya, hukum pidana Aceh yang kental dengan agama Islam, dan hukum pidana Bali yang kental dengan agama Hindu. Karakteristik lainnya dari hukum pidana adat adalah bahwa umumnya aturan di hukum pidana adat itu tidak tertulis, tapi disampaikan secara turun-temurun. Yang kedua, masa setelah kedatangan penjajah Belanda dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa VOC yang terjadi pada tahun 1602 sampai dengan tahun 1799. Masa pemberlakuan hukum pidana barat di Indonesia dimulai setelah kedatangan penjajah Belanda di Indonesia yang ditandai dengan munculnya VOC, yaitu Kongsi Dagang Belanda yang diberi wewenang di Indonesia. Untuk memperbesar keuntungannya, VOC memaksakan aturan-aturan yang dibawanya dari Eropa untuk ditaati oleh pemerintah pribumi. Selain itu, mereka juga turut mencampuri urusan hukum pidana adat di Indonesia. B. Masa Besluiten-Regering tahun 1814 sampai dengan tahun 1855. Berdasarkan pasal 36 UUD Negeri Belanda, Raja mempunyai kekuasaan tertinggi dan mutlak atas daerah jajahan. Untuk itu, Raja mengangkat komisaris jenderal yang ditugaskan untuk melaksanakan pemerintahan di Hindia Belanda. Pada masa ini tidak ada diterapkan hukum pidana baru, namun ada beberapa peraturan di luar hukum pidana yang ditetapkan, yaitu Burgerlijk Wetboek atau BW, atau kita kenal sebagai Kitab Hukum Perdata. C. Masa Regering Reglement tahun 1855 sampai dengan tahun 1926. Masa Regering Reglement dimulai karena adanya perubahan sistem pemerintahan di Belanda dari monarki konstitusional menjadi monarki parlementer, sehingga kekuasaan terhadap wilayah jajahan, kekuasaan raja terhadap wilayah jajahan menjadi berkurang. Pada masa ini telah berhasil mengundangkan beberapa hukum pidana, yaitu yang pertama, Wetboek van Straf voor European atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa yang diundangkan dengan Stadblad nomor 55 tahun 1986. 2. Algemene Politie Strafreglement atau tambahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa. Dan yang terakhir yaitu Politie Strafreglement, yaitu bagi orang bukan Eropa. Materi selanjutnya yaitu materi tentang sejarah hukum pidana di Indonesia pada masa pendudukan Jepang yang akan dibacakan oleh teman kita Adiaksa Harahap.
Pada Adiaksa dipersilahkan. Masa pendudukan Jepang. Masa ini berawal dari tahun 1942 sampai 1945. Pada masa pendudukan Jepang, secara hakikat, hukum pidana tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dengan dasar ini, maka dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidananya, masih tetap menggunakan hukum pidana Belanda. Untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya, pemerintah militer Jepang di Indonesia mengeluarkan Gun Sheirei nomor istimewa 1942, Osamu Sheirei nomor 25 tahun 1944, dan Gun Sheirei nomor 14 tahun 1942. Pada masa ini, Indonesia telah mengenal dualisme hukum pidana karena wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian wilayah dengan penguasa militer yang tidak saling membawahi. Wilayah Indonesia Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makassar, dan wilayah Indonesia Barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang yang berkedudukan di Jakarta. Terima kasih kepada teman kita Adiaksa Harahap. Selanjutnya materi tentang sejarah hukum pidana di Indonesia, yakni setelah kemerdekaan. Materi ini akan disampaikan oleh teman kita Lutfi Fawazaki. Kepada Lutfi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Riza selaku moderator. Nah, pada kesempatan ini saya akan membacakan masa setelah kemerdekaan. Yang pertama itu masa pemberlakuan hukum pidana di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dibagi menjadi 4 masa, sebagaimana mestinya dalam sejarah tata hukum Indonesia yang didasarkan pada berlakunya 4 konstitusi Indonesia. Yaitu pertama pada masa pasca kemerdekaan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Masa kedua setelah Indonesia menggunakan Konstitusi Negara Serikat atau Konstitusi RIS. Yang ketiga itu masa Indonesia menggunakan konstitusi sementara, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan keempat, masa Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Next slide, moderator. Tahun 1950 sampai dengan 1959. Setelah negara Indonesia menjadi negara yang berbentuk negara Serikat selama 7 bulan 16 bulan hari. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara Republik Kesatuan. Dengan perubahan ini, maka konstitusi yang berlaku pun berubah, yakni diganti dengan undang-undang sementara. Dengan adanya ketentuan pasal 142 Undang-Undang Dasar sementara ini, maka hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan masa sebelumnya, yaitu Wetboek van Strafrecht atau Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, permasalahan dualisme KUHP yang muncul pada tahun 1945 sampai akhir masa berlakunya Undang-Undang sementara ini diselesaikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah undang-undang hukum. Next slide, Riza. Tahun 1959 sampai sekarang. Setelah keluarnya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1999, yang salah satunya berisi mengenai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, maka sejak itu Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya. Oleh karena itu, pasal 2 aturan peralihan yang memberlakukan kembali aturan lama berlaku kembali. Termasuk di sini hukum pidananya. Pemberlakuan hukum pidana Indonesia 6 pun demikian berlanjut sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa walaupun Indonesia telah mengalami 4 pergantian mengenai bentuk negara dan konstitusi, ternyata sumber utama hukum pidana tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun pemberlakuannya tetap berdasarkan diri pada ketentuan peralihan pada masing-masing konstitusi. Baiklah, terima kasih kepada Lutfi dan teman-teman lainnya yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Selanjutnya cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini.
Saya sedikit memberikan kesimpulan. Jadi sejarah tentang hukum pidana di Indonesia ini dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada periode pertama yaitu pada saat masa sebelum dan sesudah kedatangan penjajah Belanda, yang kedua pada masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga itu pada masa setelah kemerdekaan hingga sekarang. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf atas kesalahan tersebut. Kami akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.